Saya bilang gitu ya, tapi saya senang dia pernah pikiran seperti itu senang saya. Tapi saya tetap mengharapkannya kalau bisa lebih. Ya, kalau Tuhan bisa kasih lebih, ya saya tetap berharap seperti itu. Tapi bagaimana Tuhan punya rancangan untuk anak kita nggak pernah ikut campur di dalamnya. Tapi kita boleh meminta, kalau itu kita berhak untuk anak kita, Tuhan akan berikan. Hanya itu dalam hidup saya. Ya, misi pendidikan Kristen. Terlambat ya. Misi pendidikan Kristen, ya agar setiap anak didik menjadi seorang yang mengenal Tuhan, menjadi murid Kristus, menjadi hamba Kristus, menjadi milik kesayangan Tuhan. Sering sekali kita menyampaikan firman Tuhan sama anak-anak kita, dan kita juga menyampaikan juga firman kepada anak-anak kita. Terkadang dia jauh dari apa yang kita pikirkan. Mungkin kita lihat perkembangannya kurang baik dalam hal menurut firman Tuhan. Tapi tahu nggak, kalau kita terus mendoakan anak itu dan kita tetap melakukan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan balikan itu menjadi 180 derajat. Itulah kuasa Tuhan yang tiada batas untuk anak-anak kita dan anak cucu kita, dan untuk kita juga. Nah, itu yang saya percaya sama Tuhan. Apa yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan anak-anak yang kita percayakan kepada kita. Jadi, apapun perkembangan anak kita dalam kehidupan ini, kita tahu, kita berserah, kita yakin Tuhan akan memberkati dia sesuai rancangannya. Tidak ada rancangan yang tidak baik yang Tuhan buat untuk kita, makhluk hidup manusia yang Tuhan ciptakan. Hanya saja sering sekali kita tidak ada dalam jalannya. Begitu juga anak-anak kita. Mungkin dia pergi ke jalan lain, tapi kita sebagai orang tuanya adalah berdoa yang sangat-sangat setia untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita. Jadi jangan takut. Tuhan akan beserta kita, dan kita juga terus selama-lamanya setia berdoa untuk anak-anak kita, anak didik kita, dan untuk kita juga, supaya kita dikuatkan dalam segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mengembangkan talenta anak didik berdasarkan karakteristik pendidikan Kristen. Ya, ada beberapa sekolah yang memperhatikan itu, dan saya sangat senang sekali. Bagaimana kita mengembangkan talenta anak-anak, tapi tidak memaksakan kehendak kita. Dan kurikulum Merdeka, saya lihat sangat memihak anak-anak ya. Bagaimana belajar, walaupun kita kasih topik, tapi mereka bisa mengembangkan topik yang mereka inginkan, proyek-proyek yang mereka inginkan, begitu situasi kelas ataupun di luar yang mereka inginkan, itu sangat-sangat baik. Walaupun sebetulnya saya sudah merasakan itu semenjak saya SMA, karena di dunia seni itu sangat bebas tapi terikat. Lu bebas bereksperimen, tetapi ada rule-nya. Sehingga kalau itu saya sudah biasa. Jadi kita sudah biasa belajar praktek sendiri, berkelompok, ataupun belajar di bawah pohon. Itu sudah biasa. Nah sekarang sudah diterapkan. Sama juga seperti kami juga dulu, kita menciptakan aransemen apa, bebas. Menciptakan musik apa, bebas, tetapi punya rule, dan sekarang sudah terlaksana. Itu sangat baik untuk anak-anak kita sehingga mereka punya imajinasi, kemampuan lebih berkembang, tidak terlalu dipaksakan dengan pikiran satu orang saja ya, guru saja. Sangat baik sekali. Ya, tren atau kecenderungan terkait dengan pendidikan 4.0. Ya, 4.0 itu kita mengalaminya sangat signifikan dan dramatis juga ya. Ada yang tidak mampu untuk menguasai teknologi IT, itu membuat kendala. Tetapi mau nggak mau, zaman Z, zaman M, zaman apapun itu harus belajar. Kita harus belajar sebagai masa kita hidup, kita mau belajar sampai selama-lamanya. Bagaimana kita beradaptasi dan menguasai pelajaran anak-anak kita
supaya anak-anak kita tidak bosan belajar sama kita. Itu saja. Contohnya dia saja. Contohnya itu saja. Anak-anak pasti bilang nggak kreatif banget sih gurunya. Gitu ya. Benar ya? Itu nanti dalam hatinya ataupun dia ngomong sama temennya. Bosan banget loh. Firman Tuhannya beda. Tapi contohnya itu aja bosan ya. Gak ada yang lain udah, gitu kan? Yang kreatif banget tuh gurunya. Nah, kita harus juga kreatif dalam mengajar supaya mereka bisa perhatikan kita, mendengar kita, menyerap pelajaran kita. Kalau kita datang, pernah nggak Bapak Ibu punya anak? Asik, hari ini pelajaran yang gak sukain. Pak deh ini, apakah ini? Kalau pelajaran itu mahal sekali, apalagi kalau saya dengar guru paknya tuh jebelin sekali, aduh sedih saya. Kalau dia bilang guru pak gitu ya, aduh jebelin, aduh. Siapa guru pak itu? Kak, siapa guru pak? Ini mak. Saya setuju enggak? Maunya guru pak itu semuanya disayangin tuh loh, dicintai, favorit, menjadi figur yang baik itu loh yang benar itu baru Bapak itu berhasil. Jangan pas, aduh pelajaran Pak, males banget keluar ketemu sama gurunya, fail Bapak Ibu, fail, gagal dari Bapak. Ya, walaupun saya sering juga tuh nilai anak saya, Pakmu berapa Kak? Bagus, mau sih bagus. Iya kan, penting juga kita lihat. Karena ibunya pembina. Kemarin ya anak saya, Mak, ini salah satu contoh ya. Berdiri berdua, kenapa disekat enggak? Cuma disuruh ditanya dulu. Kalau ada orang jahat, ada nggak bisa mujizat terjadi sama dia? Sama orang jahat, bisa nggak terjadi mujizat Bapak Ibu? Saya tanya dulu Bapak Ibu guru Pak nih, orang jahat bisa nggak terjadi mujizat sama hidupnya, dalam hidupnya? Bisa. Angkat tangan dulu, saya mau tahu yang bilang bisa. Paulus? Orang jahat nggak? Jahat banget. Terjadi nggak mujizat sama dia? Guru Pak. Iya. Matahari hanya untuk orang baik. Hujan hanya untuk orang baik. Semua makhluk hidup. Jadi jangan bilang begitu. Anak saya bilang iya. Bisa terjadi sama siapa aja. Karena anak saya orangnya agak frontal, teman-temannya pilihnya yang temannya yang pintar dalam hal formalitas. Pertama, anak saya disalahin sama guru Pak. Kok bisa kamu bilang begitu? Dia anak saya cerita ya, juga. Jadi anak saya itu biasa cerita, ngapain cerita gitu, main sama anak cerita, minum apa cerita, dia cerita gitu, suka cerita. Dan saya suka menjadi teman ceritanya dia walaupun saya terbatas waktu. Pasti saya usahakan ada waktu. Jadi kita, terus apa kata gurunya? Pertama gurunya bilang, kok bisa ngomong gitu? Iya, masa orang jahat gak ada pernah mujizat? Bisa dong terjadi mujizat. Karena keterbatasan kemampuan dia cuma yakin karena mungkin saya pernah cerita. Mungkin terselip di pikiran dia, dan dia buat keputusan iya gitu loh. Cuma bingung lah jelasinnya gimana gitu kan. Terus saya bilang, terus tahu nggak langsung Paulus itu orang jahat nggak? Banget jahat. Semua orang Kristen dibunuh-bunuh. Tapi mujizat terjadi karena Tuhan mau pakai dia. Sama Daud, siapa tuh yang suka ilmu tuh? Saya cerita pernah, itu yang saya pernah cerita sama dia. Nah, ini Kak, ini orang punya ilmu paling hebat nih dalam dunia gelap ya. Tony Daud. Tony Daud. Nah, itu yang saya cerita sama dia. Dia orang jahat banget. Dia dukun hebatnya di iblis ya. Terus, tapi Tuhan mau pakai dia. Mungkin itu yang terselip di otaknya, sehingga tapi dia belum bisa menyampaikan, tapi ada di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menjelaskan.
Dia tanya saya, iya kan mak, bisa kan orang jahat itu jadi ada mujizat sama dia? Iya, sama Paulus. Nah kan bener aku katanya kan. Coba pada saat mengajar tuh gurunya juga agak-agak bergeser dia. Mungkin ingat dia tentang firman Tuhan Rasul Paulus ya. Tapi kadang-kadang agak-agak jaim sama anak-anak sudah terlanjur ngomong enggak. Jadi ya udah tetap aja. Tapi anak saya bilang, tapi setelah itu gurunya sadar juga kayaknya mak. SMP mana itu? Tidak apa-apa. Nobody perfect. Iya. Tapi kita saling menggenapi ya toh. Ya itu Bapak Ibu ya. Anak saya yang satu memang agak frontal orangnya. Mungkin karena masuk remaja jadi dia agak gimana saya bilang. Cuma saya bilang sama Tuhan. Tapi dia nggak gitu. Agak begini. Kak, janganlah kamu nakal kak. Kamu tuh loh teman-teman cewekmu takut sama dia. Dia tenaganya powerful ya. Nah anak-anak sekarang tuh agak toxic ya. Termasuk kalau saya pusing kepala saya. Kamu toxic awas kamu ya. Basmi kamu. Saya memang gak keras sama anak saya, tapi dia juga baik sama anak saya. Jadi dia bilang sampai temanmu tuh takut sama kamu cewek-cewek. Sama kamu tuh kalau salah ngomong gitu ya. Biarin aja, biar jangan dibully gitu. Ya saya ambil positifnya, tapi saya tetap bimbing dia. Kalau anak saya kedua itu lembut ya. So gitu ya. Lembut banget gitu ya. Ini kadang-kadang kalau anak saya pertama bilang, kita ini kebaik nggak ya? Satu powerful dan satu lembut banget gitu ya. Tapi saya bilang, tidak ada yang terbalik dengan ajaran Tuhan. Tuhan pasti buat itu memang untuk kebaikan Kristus dan keluarga. Tapi dia bilang ini, memang sih Keisha itu agak frontal ya. Tapi Keisha itu baik loh Bang. Baik loh, baik apa Ki? Loh, kita tuh kalau ada orang minta-minta, kita kasih sesudah mereka. Lucu ya kadang-kadang. Terus kalau ada anjing kelaparan, kita kasih makan. Oh ya. Terus kalau ada teman kesusahan, PR-nya nggak selesai, kita bantuin. Aduh. Ya, perspektif baiknya dia seperti itu ya. Yang penting, oh ya, oke ya. Saya ngerti dah. Yang penting dia hatinya masih baik dan mau membantu. Mana kedua saya itu mana Bu Adil? Ya, Dobi di mana Bu Adil? Dia yang ngajar. Baik. Memang tuh emak banget ya. Emak. Ya, memang dia anak emak dan lembut banget. Ya, kita kembali ke topik kita. Amsal 22 ya. Didiklah orang muda mengurus jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu, kita didik anak-anak kita dengan edukasi yang benar, dengan firman Tuhan yang kuat. Supaya apapun yang terjadi dalam lingkungan dia, mereka mempunyai fondasi kuat tentang firman Tuhan. Dia tidak akan berubah, dia tidak akan mengingkari, dia tidak akan menyalibkan Tuhan lagi. Ya, baik itu dalam memilih pasangan. Bapak Ibu pernah nggak bilang, nanti cari cowok atau cari suami seperti ini ya? Pernah nggak ngomong dari sekarang? Harus itu. Karena tertanam dalam pikiran ketidaksadaran dia akan lakukan itu. Benar Bapak Ibu? Satu lagi, dari kecil kita kasih edukasi bahwasanya melakukan hubungan seks sangat menjijikan, berzina sangat menjijikan di mata Tuhan. Dan itu harus kita tanam di dalam pikiran anak-anak kita sehingga sampai hayatnya itu dia lakukan. Dan itu terucap dari kata-katanya. Enggak pada saat teman-temannya pacaran, anak sekarang ya SMP udah pacaran ya. Udah pacaran, pasti dia bilang, bijak sekali loh saya. Ya teman-teman, kenapa? Pacaran semua tuh mak. Ya boleh sekolah, boleh kayaknya. Soalnya bebas-bebas aja mereka tuh pacaran. Nah seperti itu Bapak Ibu kalau ada yang pacaran tolong dibiarin. Jangan dibiarin, jangan dicuekin, bahaya. Nanti hamil di luar nikah, masa depannya hancur. Walaupun kita tahu Tuhan masih bisa memperbaiki,
musibah menjadi berkat. Tetapi jangan buat anak kita dalam mencoba. Dia lari dari rancangan Tuhan untuk sementara, yang baik lagi kalau bisa seterusnya dia dalam rancangan Tuhan. Jadi kasih edukasi yang benar, yang pasti firman Tuhan yang kuat, supaya dalam dia memilih pasangan, dalam dia bekerja, dalam dia bertindak, dia takut akan Tuhan dan hormat sama orang tua. Jadi kita harus kasih tahu ini juga. Anak-anak yang berhasil setelah kita lihat adalah anak-anak yang hormat sama orang tua. Gak mesti pintar-pintar amat, dia berhasil kok. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam setiap hal yang sudah terjadi dalam hidupnya. Dan kita orang tua menjadi sumber segala hal untuk dia, untuk anak-anak kita. Yang terakhir, senang apa enggak nih? Yang terakhir 10 ya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Saya senang sekali dengan firman ini dan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Intinya pada setiap saat. Pada momen yang pas kita menjadi firman Tuhan yang hidup untuk anak-anak kita. Apapun yang disampaikannya, kita sampaikan terus firman Tuhan. Itu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita seperti Amsal menyatakan kuat dalam firman Tuhan, kuat dalam fondasinya mereka, tidak terbang. Kita ngantar anak sekolah lumayan ya, 10 menit, 20 menit, setengah jam, sampaikan pelajaran apa hari ini, gurunya siapa, terus kita bilang, dia cerita mungkin tentang teman-temannya yang ada yang dijahatin. Kita bilang nggak boleh ya, jadi nggak boleh, bahaya gitu. Kasihan loh, kalau kita di posisi itu baik nggak, enak nggak enak, apapun itu nggak enak. Dan kita harus sampaikan itu nasihat-nasihat yang benar. Setiap saat dia menyampaikan tentang bagaimana dia berteman, bagaimana temannya berpakaian, loh, anak kita bisa berubah loh. Dengan teman kita sama bajunya, jalan dia ke mall, terus pakaian temannya terbuka, pasti dia kepingin loh. Nah kita kasih edukasi, hargai dirimu. Bagaimana kamu bisa dihargai orang lain kalau kamu tidak menghargai dirimu? Banyak perempuan tiba-tiba di jalan dicegor pantatnya, dipegang pahanya. Kenapa? Oh, terbuka. Jadi orang kan nggak menghargai Kesia, menghargai kakak. Pakai baju yang bagus, berlutut, minimal di atas lutut ya, oke lah, kayak kaos gitu. Nah, kita ajarin edukasi yang benar dalam segala hal ya. Dalam segala hal Bapak Ibu, dandan, baju, pakaian. Saya sering berantem juga di rumah, karena saya tuh suka yang rapi, bersih, itu saya suka. Kalau suami saya suka biasa saja. Maksudnya pakai baju yang saya harus di rumah ini berbeda, supaya baju itu sesuai dengan yang dipakai. Jadi kalau kita pergi kemana gitu, karena biasanya saya yang ribut gitu ya. Enggak, bajunya ganti. Kita bukan ke sawah, ganti. Sepatu enggak boleh pakai sendal. Pakai sepatu itu. Sepatu dibeli dipakai, bukan koleksi. Benar nggak? Anak-anak sebentar aja udah besar loh. Rugi kita beli sepatu, jengkel saya tuh kan. Ini sepatu nggak bisa pakai. Gak usah beli sepatu aja, biar pakai kaki aja jalan bilang. Maksudnya seperti itu. Jadi setiap pergi kita kemana mak? Ke mall. Datang turun jalan, bajunya cocok gak mak? Oke, udah apa-apa. Jadi suka rumah itu saya ya. Jadi itu suka agak ya membuat dulu maksud terus sama suami saya. Dia juga kalau pakai baju nggak sesuai, no, ganti. Ganti. Ribut kita ribut, ayo.
Kalau nggak ganti ribut kita silakan. Nggak usah jadi berangkat. Eh, ada waktunya seperti ini, ada waktunya seperti ini, ada waktunya seperti ini. Jadi semuanya ada rule dalam kehidupan kita. Anak-anak kita mau kemana harus permisi, harus tahu. Dia pakai baju apa, kita juga harus tahu. Jangan sampai dia tidak pakai baju, kita tidak tahu. Ya, pakai baju ya. Kenapa? Sekarang baju cuma segini loh. Celana cuma segini loh. Perut terbuka, paha terbuka, semua terbuka. Kan nggak pakai baju tuh. Underwear doang. Nah itu yang harus kita perhatiin. Jangan sampai bapak ibu jadi ternyata anaknya bajunya nggak ada. Ya, malu. Ada tuh pendeta begitu saya lihat tua, saya karena udah tua saya diamin aja. Ya, maksudnya jangan jadi batu sandungan, tapi jadi model yang benar. Saya juga kalau ngomong sama pendeta harus sabar. Kalau saya suka marah pasti pendeta bilang gitu, hukum Dimas ngomong apa? Dia aja juga marah. Enggak benar kan? Benar kan begitu? Ataupun suka tersinggung. Namanya ya pilihannya nggak diucapin itu pada saat kegiatan terus pulang. Ada nggak kayak gitu? Nama aku nggak disebut, udah diundang nggak disebut pulang. Ataupun nggak ada kursi di depan, pulang dia. Betul ya Bu Ince? Ada yang pendeta begitu ya? Ya, karena begitu kan suaminya pendeta, jadi tidak temannya pendeta. Apalagi paling partnership ya. Jadi ya, kita boleh bilang memang Tuhan, tapi pada saat tertentu Tuhan ada coba kita, maka kita melakukan seperti yang dia sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, hendaknya Bapak Ibu menjadi figur yang benar untuk anak-anak kita, terlebih untuk anak di rumah dan juga anak-anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan selama mengikuti kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pembukaan. Saya berharap nanti laporan ini Oktober bisa nggak sih? Pak Yosef mana? Kelihatan. Atau November awal ya? Supaya jangan terlalu lama. Karena kadang-kadang pemeriksaan BPK itu cepat ya. Kita warawiri nanti. Kalau itu saya selalu tuh di kantor, kegiatan di kantor tuh selesai, sudah di meja semua udah dijilid. Terus semua bantuan sudah terjadi, semua insentif sudah terjadi, supaya kalau ada pemeriksaan itu kita nggak terbirit-birit, korek sana korek sini, cari data, cari bingung Bapak Ibu. Saya nggak mau kerja bodoh-bodoh. Sementara saya suruh mereka nih target segini harus jadi. November kita nggak cakap-cakap lagi, harus selesai. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus kejar target. Ini kalau selesai nih nanti kejar lagi untuk laporannya. Tahun depan mau lagi nggak bantuannya? Siap. Atau nggak usah? Lagi. Kegiatan musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen tingkat SMP Provinsi Bali atas nama Bapak Putra dan Roh Kudus berkati kita. Ini perketuanya mana? Pak Ketua yang Saya mewakilinya. selalu sibuk. Kami yang keturunan Sakeus di atas saja. Agak ke sini, ibu guru agak ke sini. Ya. Ya. Ibu guru yang satunya di sini. Ya. Jangan ke belakang. Seimbang ya. Sebelah sini Bapak di sini. masih bisa. Pak Onal, agak ke bawah lagi sedikit bisa. Sudah Ada sama-sama. ada properti. Pak Tiwan sebelah sini Pak. Dari sini Iya kan ya. Di bawah. Ini? Ya. 3, 2, 1 lagi 3, 2, 1
Katakan Indonesia hebat. Indonesia hebat. Terus di YouTube. Oh, Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih. Kita akan segera masuk di dalam sesi break dulu ya. Yang tadi belum ngopi, yang tadi belum minum, yang belum dapat snack, ya. Jadi kita sesi recess dulu ya. Baik kok, baik sama istrinya. Oh, iya dong. Nakalnya tetap pentung dia. Oh, Nakal ya. enggak. Baik, sayang, perhatian. Tanya aja dia, gimana? Ini aja dia. Tanyakan anak-anak saya. Biar bahagia gitu. Oh iya. Semangat dong, anaknya sekarang jadi perwira. Sekarang jadi pengacara. Yang dua akunting, yang nomor 3 jadi taruna deh. Ada kemarin main drum band di Renon. Nanti ibu nanti masuk YouTube saya yang tadi. Jadi terkenal. Luar biasa. Tenang Bu, selalu tak kasih hadiah. Ada hadiah yang super besar. Baca lah, anak yang udah sukses, yang paling bahagia, paling suka cintai, buah yang manis. Luar biasa. Dirasakan. Betul kan? Iya. Saya juga begitu. Iya. Duitnya banyak. Saya juga. Suaminya jadi kaya raya. Uangnya di mana-mana. Oke, makasih Bu. Ya. Oh, ini Bapak ini dulu yang ngateng tentang orang kaya ya. Lagunya gimana? Aku orang kaya, uangku di mana-mana. Karena bapak kita kaya, jadi anak yang Karena kaya. bapakku kaya, rumahku di mana-mana. Warisan kita emas di surga. Oh, gitu ya? Kalahkan emas di bumi. Loh, emasku banyak loh di Brankas. Kalah itu di emas di surga. Di surga kan untuk jalan. Oh, untuk jalan. Kemarin siapa temannya Petrus bawa emas, dikantongi, diketahui. Ngapain tuh aspal jalan kok kamu bawa? Kan emasnya untuk jalan. Begitu. Tenang aja. Selalu diberkati. Namanya